Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bantu Belajar Matematika Dunia. Nah, seperti biasa silakan like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan. Oke, masih di materi 3 IPA kelas 10 SMK untuk jurusan dan manajemen, masih di materi dan perubahannya untuk bagian kedua. Oke, setelah kita mempelajari materi di pertemuan pertama, nah sekarang apa sih yang membentuk materi itu? Oke, jadi materi tersusun dari atom-atom yang membentuk satu kesatuan utuh. Ya, jadi ketika ditanya materi itu siapa sih atau apa sih yang membentuk, yaitu atom. Nah, apa saja penyusun materi? Yang pertama adalah atom. Atom merupakan partikel terkecil pembentuk sebuah materi. Ya, jadi atom itu partikel terkecil pembentuk sebuah materi. Ketika di SMP kita sudah mempelajari bahwa atom ternyata masih bisa diperkecil lagi atau masih bisa dibagi lagi. Ada proton, ada elektron, dan ya, jadi atom seperti itu contohnya adalah oksigen atau lambangnya O, kemudian hidrogen lambangnya H, dan emas lambangnya AU atau aurum, ya, dan masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusun materi adalah ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Nah, ion itu terbagi dua, ada kation dan ada anion. Kation itu yang muatannya positif, sedangkan anion yang muatannya negatif. Contohnya ada H++, berarti maksudnya kategorinya adalah kation. Cl- atau klorin, kategorinya anion. Ya, argentinum, perak, ya kategorinya adalah kation. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah molekul. Apa sih molekul itu? Molekul adalah gabungan dari beberapa atom, baik yang sejenis ataupun yang berbeda jenis. Ya, itu molekul. Molekul terbagi menjadi 3, ada molekul unsur, ada molekul senyawa, dan ada molekul campur. Ya, itu adalah molekul. Jadi intinya molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom, ya, baik yang sejenis ataupun yang berbeda jenis. Nanti yang sejenis jadi apa, yang berbeda jenis jadi apa. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah molekul unsur. Nah, adalah gabungan dari beberapa atau unsur yang sejenis. Ya, kalian harus bisa membedakan antara unsur dan molekul unsur. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari beberapa unsur atau atom. Ya, sedangkan unsur itu sendiri itu nama lain dari atom. Ya, jadi hanya satu. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama terbentuk dari unsur yang sama, unsur atau yang atom yang sama. Ya, sifatnya sama dengan sifat pembentuknya. Lainnya jika dalam bentuk lambang, ya terdiri dari satu huruf besar dan memiliki angka. Nah, itu adalah molekul. Ya, misal, nah itu ada H2, huruf besarnya 1, ada angkanya. H2 hidrogen, P4 fosfor, Cl2 klorin, Fe3 ferum atau besi, dan lain-lain. Ya, jadi dilihat adalah huruf besarnya 1, ada angkanya. Pak, Cl2, L-nya kan kecil, jadi tetap dihitungnya adalah huruf besarnya C-nya. Itu adalah contoh molekul unsur dalam bentuk lambang. Sekarang kalau dalam bentuk gambar seperti ini, 2 atom hidrogen jadi H2. Nah, bentuknya seperti itu. Cl2 bentuknya seperti itu. P4, nah 4 dia bentuknya sama semua, cuman bergabung 4 buah seperti itu. Begitupun S8. Ya, jadi intinya untuk menggambar molekul unsur itu adalah bentuknya sama. Kalau dikasih warna berarti warnanya sama, bentuknya sama. Ya, entah itu dia 2, 4, atau 8, yang penting sama. Nah, itu dikatakan adalah molekul unsur. Gitu ya. Oke. Selanjutnya molekul senyawa. Adalah gabungan dari beberapa atau unsur yang berbeda jenis. Kalau tadi molekul unsur itu sama jenisnya, tapi kalau molekul senyawa itu berbeda. Ciri-cirinya adalah yang pertama terbentuk dari unsur yang berbeda, jelas. Yang kedua, unsur pembentuknya tetap, ya. Jadi unsur pembentuknya tetap. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur pembentuk. Ya, karena dia menghasilkan senyawa yang baru, nanti sifatnya akan berbeda dengan unsur pembentuknya.
Nah, bisa dipisahkan secara reaksi kimia. Hanya bisa dipisahkan secara reaksi kimia. Nah, jika dalam bentuk lambang terdiri dari 2 atau lebih huruf besar dan boleh memiliki angka atau tidak. Ya, jadi nanti kalau dalam bentuk lambang, yang penting huruf besarnya lebih dari 1, entah itu ada angkanya atau tidak, nggak jadi masalah. Itu sudah dikatakan molekul senyawa. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan ada H2O. Besarnya ada 2, ada H dan O, ada angkanya. HF tidak ada angkanya tapi huruf besar semua. CaCO3, Fe3O dan lain-lain. Nah, itu adalah molekul senyawa dalam bentuk bang. Sekarang dalam bentuk gambar seperti apa? Nah, ini H2O nanti gambarnya seperti itu. Jadi karena H2O hanya 2O-nya 1, maka nanti gambarnya yang berbeda adalah O-nya. O dan kalau H-nya kan 2 sama. Nah, O-nya pasti beda. Terus ada CO2 juga sama. Ada CaCO3. Nah, jadi nanti gambarnya seperti itu. Ada perbedaan antara satu gambar dengan gambar lain. Itu adalah molekul. Itu ya. Oke, yang ketiga adalah molekul campuran, adalah gabungan dari beberapa atom atau unsur atau senyawa yang berbeda jenis. Jadi molekul campuran itu tidak hanya unsur saja yang dicampurkan, senyawa pun bisa seperti itu. Cirinya yang pertama terbentuk dari unsur atau senyawa yang berbeda. Jelas. Selanjutnya unsur atau senyawa pembentuknya tidak tetap ya, jadi bebas. Mau perbandingannya berapapun nggak masalah. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Ya, karena dia menghasilkan campuran yang bisa dipisahkan secara reaksi fisika ya, bukan reaksi kimia. Maaf, itu tulisannya salah. Jika dalam bentuk lambang terdiri dari 2 atau lebih huruf besar ya, dan memiliki angka atau tidak, dan dia hampir sama seperti senyawa ya, cuman nanti biasanya campuran dikata atau ditambahkan kata larutan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya campuran terbagi 2. Yang pertama adalah campuran homogen, yaitu campuran yang masih sudah tidak bisa dibedakan lagi unsur pembentuknya. Nah, jadi campuran homogen itu campuran yang sudah tidak bisa dibedakan lagi unsur pembentuknya dan seragam untuk semua campuran. Jadi dia sudah menyatu utuh. Misal air kopi, ya kopi dan air sudah menyatu. Jadi kalau mau disaring juga agak susah, apalagi kopi-kopi sekarang. Ya, kopi yang tidak ada ampasnya. Seperti itu. Campuran deterjen dengan air. Gimana cara kita memisahkan deterjen dan air yang sudah teraduk rata? Larutan garam juga sama. Ya, oralit itu kan larutan garam. Nah, ketika dipisah gimana? Susah. Nah, itu adalah campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang masih bisa dibedakan unsur pembentuknya. Jadi masih bisa dibedakan. Masih terlihat. Misal campuran air dan minyak. Jelas air dan minyak tidak dapat menyatu. Ketika air dan minyak dijadikan satu, maka yang atas adalah minyak dan air yang bawah. Selanjutnya campuran air dan pasir sama, masih terlihat pasirnya, masih terlihat airnya. Ketika kita aduk tetap pasirnya akan dia ke bawah. Nah, itu adalah itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lambang kimia. Nah, ketika SMP kelas 9, kalian mempelajari sistem periodik unsur. Nah, ini adalah lambang kimia. Ya, dimulai dari H, He, Li, Be, dan seterusnya. Nah, Pak, ini dihafalin? Kalau bisa dihafalin. Tapi kalau enggak, agak susah untuk menghafal sebanyak ini ya, sudah minimal 20 cukup. 20 pertama saja udah bagus kalian hafal. Karena nanti yang ditanyakan adalah dalam bentuk Li itu apa ya. Kita tidak akan membahas tentang sistem periodik unsur dalam tanda kutip untuk mencari nomor atom dan sebagainya, tidak, hanya mencari lambangnya saja. Oke, saya bantu 20 lambang pertama. Yang pertama H itu adalah hidrogen. Yang kedua He itu helium. Yang ketiga Li lithium. Yang keempat Be berilium. Yang kelima B boron. Yang keenam C karbon. Yang ketujuh N nitrogen. Yang kedelapan O oksigen. Yang kesembilan F fluor. Yang ke-10 N neon, yang ke-11 Na natrium, yang ke-12 Mg magnesium, yang ke-13 Al aluminium, yang ke-14 Si silikon, yang ke-15 P fosfor, yang ke-16 S sulfur, yang ke-17 Cl klorin, yang ke-18 Ar argon, yang ke-19 K kalium, dan yang ke-20 adalah Ca kalsium.
Ya, jadi minimal tadi kalian hafal 20 pertama. Nah, ini sudah saya bantu di sini, silahkan bisa di. Oke ya. Nah, selanjutnya rumus kimia. Ya, senyawa kimia dipaparkan secara simbolik oleh rumus kimia. Jadi rumus kimia itu adalah nama senyawa, misalkan air. Nah, rumus kimianya apa? H2O. Nah, dan gitu ya. Air ada H2O, karbon dioksida, CO2 kan sudah kalian pelajari sering itu air dan karbon dioksida. Metana, CH4, asam cuka, CH3COOH, asam sulfat, H2SO4, dan masih banyak yang lain. Nah, itu namanya adalah rumus kimia. Oke. Nah, selanjutnya adalah persamaan kimia. Suatu senyawa bertemu dengan senyawa lain akan menghasilkan sebuah senyawa baru membentuk reaksi kimia. Ya, unsur pun bisa. Unsur yang satu dengan yang lain dijadikan satu akan menghasilkan senyawa. Hal tersebut ditulis dalam bentuk persamaan kimia. Ya, jadi misalkan A plus B menghasilkan C. Nah, berarti A dan B itu adalah sebagai pereaksi atau reaktan, dan C sebagai hasil reaksi atau produk, gitu ya. Nah, misal Zn zinc itu seng ditambah S sulfur menghasilkan ZnF. Ya, semuanya tidak sesimpel ini, tetapi nanti ada beberapa yang mungkin ada nilai atomnya ataupun ada perbedaan nomornya dan sebagainya. Nah, misalkan yang kedua, 2H plus ditambah SO4 2- menghasilkan H2SO4. Nah, itu sudah saya bedakan warnanya. Jadi reaktan itu yang sebelah kiri atau zat bereaksi, dan produk itu yang sebelah kanan yaitu hasil reaksi. Gitu ya. Jadi persamaan kimia itu yang penting dipahami, yang sebelah kiri itu adalah reaktan, yang sebelah kanan adalah produk atau hasil reaksi. Itu ya. Oke, itu saja akhir dari materi bab 3 tentang ya materi dan perubahannya. Semoga bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.